Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ikhwan akhwat soleh dan soleha dari kelas 3 SDT Robani Islamic School. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita sama-sama diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi, untuk menuntut ilmu dalam pembelajaran tematik 4G subtema 4. Nah, untuk itu sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya Ustaz meminta Anda untuk menyiapkan buku tematik 4G-nya atau tematik 3G-nya halaman subtema 4 ya. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf, silakan Ananda untuk buka buku tematik 3G-nya. Kemudian buka halaman subtema 4 tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, di pembelajaran pertama di buku tematik 3G subtema 4, kita akan belajar tentang menemukan gagasan pokok dari teks tentang transportasi. Nah, kira-kira apa itu yang disebut dengan transportasi dan bagaimana apa saja yang termasuk dengan transportasi. Untuk itu silakan Anda buka halaman 92 tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, kita bisa menemukan atau kita bisa membaca terlebih dahulu perkembangan teknologi transportasi. Nah, di sini ada gambar kereta kuda, gambar mobil, dan juga pesawat terbang. Nah, dahulu manusia berpergian dan mengangkut barang dengan berjalan kaki atau menggunakan tenaga hewan. Jadi sebelum ditemukannya mesin-mesin dan alat transportasi lainnya, Indonesia atau manusia pada zaman dahulu memanfaatkan tenaga hewan seperti kuda, kerbau, dan sebagainya digunakan untuk sebagai alat transportasi. Tentu Ananda pernah melihat yang namanya delman atau pernah melihat orang-orang menggunakan kuda sebagai untuk berperjalanan dan sebagainya. Itu merupakan suatu transportasi juga. Jadi itu kuda dan juga kerbau pada zaman dahulu itu disebut sebagai alat transportasi. Kemudian seiring berjalannya waktu, dengan ditemukannya mesin-mesin, dengan ditemukannya alat-alat transportasi yang lebih canggih, maka kita bisa melihat dan kita bisa merasakan pada saat ini banyak sekali dan beragam sekali alat transportasi yang bisa digunakan oleh manusia. Contohnya motor, mobil, kereta api, pesawat terbang, sepeda, bahkan dan sebagainya. Nah, itu merupakan perkembangan dari teknologi transportasi. Nah, kita lanjut ke halaman atau pembelajaran kedua. Ya, bisa Anda lihat di pembelajaran kedua, halaman 97, kita akan belajar tentang menuliskan gagasan pokok dari teks tentang teknologi transportasi. Di sini adalah transportasi air. Nah, alat transportasi tentu menyesuaikan dengan keadaan dari tempat tersebut. Misalkan di daratan ada transportasi khusus daratan seperti mobil, motor, kereta api, dan sebagainya. Di lautan ada alat transportasi khusus di lautan seperti kapal layar, kapal feri, dan sebagainya. Lalu di udara ada juga transportasi udara seperti pesawat terbang, helikopter, terus jetpack dan sebagainya. Itu merupakan suatu alat-alat transportasi yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Nah, di sini di halaman 97 kita belajar tentang transportasi air. Nah, alat transportasi air itu banyak sekali mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, sejak zaman dahulu manusia menggunakan atau membuat kapal untuk berlayar di air, tetapi tidak menggunakan mesin. Jadi menggunakan tenaga angin untuk mendorong kapal tersebut. Jadi ada layar berupa kain
yang terdapat atau yang ditancapkan dalam kapal tersebut, sehingga angin yang berhembus kencang di lautan itu bisa mendorong kain tersebut dan menyebabkan kapal itu bisa melaju di lautan. Nah, kemudian selain menggunakan kain, manusia juga dulu menggunakan dayung. Ya, bisa Anda tahu kan dayung yang biasa digunakan di sungai atau yang biasa digunakan untuk kapal-kapal kecil, ukurannya kecil, ketika untuk bisa melaju kapal kecil tersebut, maka kita bisa menggunakan dayung. Nah, seiring berjalannya waktu dengan ditemukannya teknologi, dengan ditemukannya mesin, alat transportasi laut, maka kita bisa lihat saat ini kapal-kapal tidak lagi menggunakan kain atau tidak lagi menggunakan dayung untuk membuat atau melajunya. Biasanya digunakan menggunakan mesin, ya, baik itu mesin dinamo, tenaga uap, dan sebagainya. Itu bisa kita lihat di kapal feri, kapal pengangkut barang, atau kapal pengangkut manusia untuk menyeberang lautan dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan perkembangan transportasi air, ya. Jadi banyak sekali macam-macam perkembangan dari transportasi, baik itu dari udara, darat, dan lautan. Nah, di pembelajaran 2 kita juga belajar tentang keragaman masyarakat, ya, ada di halaman 98. Kita memerlukan alat transportasi yang dapat digunakan untuk menuju ke suatu tempat. Ya, contohnya kita membutuhkan bis untuk kita bisa menuju ke suatu tempat yang kita tuju, atau kita memerlukan kereta untuk berjalan-jalan dan sebagainya. Nah, semua jenis alat transportasi tidak dapat berfungsi tanpa adanya seseorang yang bekerja untuk mengoperasikannya. Nah, contohnya ini. Ada gambar pilot yang bekerja mengoperasikan pesawat. Nah, pesawat ini bisa kita gunakan atau kita bisa menaiki pesawat ke suatu tempat karena adanya kerja dari pilot. Ya, selain dari mesin, ada juga kontribusi dari pilot. Ataupun kita hendak bepergian menggunakan kereta, maka kita memerlukan jasa masinis untuk bisa menyalakan atau menjalankan kereta tersebut, ya, seperti itu. Ataupun di alat transportasi lain seperti bis, seperti ojek, bahkan dan sebagainya. Nah, masih banyak jenis pekerjaan lainnya yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Selain supir, ada pilot, ada masinis, ada supir, ada nahkoda dan sebagainya. Itu merupakan salah satu atau termasuk dengan jenis pekerjaan, seperti itu, ya. Nah, apapun pekerjaannya, kita harus selalu menghormati dan menghargai. Dengan menghargai keberagaman pekerjaan yang ada, kita dapat hidup dengan nyaman, damai, dan tentram, seperti itu. Jadi, kita melalui pembelajaran perkembangan teknologi ini tidak menutup kemungkinan kita untuk selalu memiliki rasa, ya, rasa saling menghargai, rasa saling menyayangi dengan saudara kita. Karena dengan rasa tersebut kita bisa hidup dengan nyaman, damai, dan tentram, seperti itu, ya. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran 3, yaitu menyusun peta pikiran dari teks tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan untuk menyusun peta pikiran, yaitu dengan menandai kata-kata pada teks yang belum kita ketahui artinya. Kemudian setelah kita menandai kata tersebut, maka kita bisa cari arti kata tersebut di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia di Google. Anda tinggal klik KBBI, kemudian searching, maka Anda tinggal masukkan kata yang belum Anda paham tersebut di kolom tersebut. Kemudian setelah itu dari teks tersebut kita dapat menemukan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, gagasan pokok tersebut dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran, ya, seperti itu. Nah, kemudian di pembelajaran 4 kita belajar tentang menuliskan informasi tentang alat transportasi. Nah, jenis-jenis alat transportasi terdiri dari transportasi darat, laut, dan udara. Wilayah Indonesia yang terdiri atas perairan dan daratan tentu memerlukan transportasi laut yang memadai.
Ya, transportasi udara juga tidak kalah pentingnya dibandingkan transportasi darat dan laut. Karena dengan transportasi udara, kita dapat menempuh jarak yang lebih jauh dengan waktu yang sangat singkat. Karena biasanya transportasi udara ini, seperti pesawat, digunakan untuk berpergian lintas negara atau ke luar negeri, seperti umroh, haji, berjalan-jalan ke Spanyol, misalkan ke Inggris dan sebagainya. Nah, itu agar kita bisa menempuh perjalanan dengan cepat, dengan waktu yang cepat, maka kita memerlukan pesawat. Seperti itu ya, anak-anak sekalian. Tapi untuk pembelajaran tematik 3G subtema 4 sampai sini, barakallah untuk anak-anak yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini ya. Pak Ustadz ucapkan semoga anak-anak bisa bisa menjadi seseorang yang terus senang belajar, terus menambah ilmu. Baik, Ustadz tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.